Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program Islam Futuristik episode 151. Kita masih akan melanjutkan kajian kita masih terkait dengan alien dan UFO. Dikarenakan di dalam forum kita masih muncul sejumlah pertanyaan. Kita sudah melakukan kajian dari beberapa episode yang lalu tentang penampakan-penampakan dari makhluk asing yang dikenal sebagai alien. Kemudian ada kendaraannya yang disebut sebagai UFO. Ada fenomena-fenomena di angkasa yang kemudian dikenal sebagai fenomena yang belum teridentifikasi atau unidentified aerial phenomena. Ada juga yang kemudian menyebutnya sebagai unidentified anomalous phenomena. Anomali atau keanehan-keanehan yang ada di angkasa dan belum terdeteksi dengan baik. Di episode yang lalu kita telah melakukan kajiannya. Kalau kita mengkaji secara Qur'ani, maka ini menuju kepada bangsa jin, yaitu bangsa yang tinggal di planet bumi tetapi berbeda dimensi dengan manusia. Maka dari episode yang pertama sampai dengan episode yang kemarin kita memiliki dua macam kesimpulan untuk disambungkan dengan apa yang kita kaji dalam kesempatan kali ini. Kesimpulan yang pertama adalah kesimpulan dalam sudut pandang saintifik yang diwakili oleh lembaga-lembaga ilmiah, lembaga-lembaga antariksa dunia, di antaranya adalah NASA yang paling aktif untuk membuktikan keberadaan makhluk asing, alien atau UFO atau UAP itu. Ada tiga kesimpulan yang disampaikan oleh NASA. Yang pertama, bahwa seluruh bukti-bukti penampakan dan cerita-cerita, data-data termasuk video yang disampaikan oleh orang-orang yang mengatakan bertemu, melihat, merekam dan sebagainya, menurut NASA itu tidak bisa dijadikan bukti keberadaan makhluk berperadaban dari luar angkasa. Jadi menurut mereka tidak cukup semua data itu memiliki banyak kelemahan untuk dijadikan sebagai bukti ilmiah. Itu adalah kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua secara ilmiah, mereka mengatakan, tetapi bukan berarti NASA itu menafikan keberadaan makhluk hidup di luar angkasa atau bahkan makhluk berperadaban. Cuman sampai detik ini memang belum bisa dibuktikan keberadaannya secara saintifik. Tetapi tidak memupuskan harapan. Karena itu masih diteruskan itu yang namanya penelitian, pengamatan, observasi, proses untuk membuktikan keberadaannya. Nah, terkait dengan itu ada dua objek yang menjadi sasaran mereka. Yang pertama adalah membuktikan apakah ada kehidupan meskipun tidak berperadaban di luar angkasa. Pencarian-pencarian, observasi, penelitian, pengamatan yang dilakukan telah menemukan tempat-tempat benda-benda langit, planet-planet maupun satelit-satelit dari planet yang diperkirakan bisa menjadi tempat makhluk hidup. Itu sudah ditemukan sebanyak ribuan planet yang disebut eksoplanet saja sudah ditemukan lebih dari 2000 eksoplanet. Tetapi kehidupan belum bisa dibuktikan, belum bisa ditemukan di tempat-tempat itu. Jadi ini adalah klasifikasi yang pertama terkait dengan kemungkinan adanya makhluk hidup di luar angkasa, yaitu makhluk yang tidak berperadaban dalam skala derajat yang rendah. Nah, yang kedua adalah penelitian-penelitian yang terkait dengan membuktikan keberadaan makhluk yang berperadaban. Itu caranya sedikit berbeda. Kalau pada pembuktian makhluk-makhluk berderajat rendah yang tidak berperadaban, dilakukan dengan cara menemukan lokasinya terlebih dahulu, eksoplanet itu, di mana planet-planet itu berada di
kawasan yang disebut sebagai habitable zone atau Goldilocks zone atau kawasan green zone yang memungkinkan adanya kehidupan. Itu adalah teknik yang pertama. Tetapi terkait dengan peradaban bukan itu yang dilakukan. Yang dilakukan adalah melacak sinyal-sinyal peradaban berupa sinyal-sinyal radio atau mungkin sinyal televisi, sinyal elektromagnetik yang memberikan informasi keberadaan peradaban di luar angkasa. Nah, yang kedua ini pun ternyata NASA dan berbagai lembaga antariksa tidak menemukan adanya sinyal-sinyal peradaban dari luar angkasa. Angkasa itu sepi belaka. Nah, yang dimungkinkan lantas adalah yang ketiga. Menurut NASA, penampakan-penampakan yang terjadi di atmosfer bumi, di planet bumi, ada yang merasa didatangi di rumahnya, memotret, dan seterusnya, itu sesungguhnya bukan peradaban dari luar angkasa, melainkan peradaban dari bumi ini sendiri. Ada peradaban yang tersembunyi. Kalau memang semua itu menjadi bukti-bukti yang bisa divalidasi atau diterima secara ilmiah. Penampakan-penampakan itu sesungguhnya adalah penampakan dari peradaban di planet bumi sendiri yang tersembunyi. Bisa saja berada di tempat-tempat tersembunyi dalam arti dunianya sama dengan manusia, atau yang kedua, ini adalah peradaban dari dimensi yang berbeda. Di planet bumi, tetapi di dimensi yang berbeda. Nah, kita sudah melakukan kajiannya sampai di sana, di episode yang lalu. Dan kemudian dikaitkan dengan sudut pandang yang kedua, bukan sekedar sudut pandang ilmiah melalui pembuktian-pembuktian empirik yang memang belum terbukti, tetapi kita mencoba menggali informasi dari dalam kitab suci, Al-Quran Al-Karim. Nah, ayat-ayat yang sudah kita temukan, kita baca, kita kaji, menunjukkan bahwa di planet bumi ini memang ada peradaban yang seperti manusia, tetapi berada di alam yang berbeda, berada di dimensi yang berbeda, yang disebut sebagai bangsa jin itu. Seiring dengan opini pendapat dari sudut pandang ilmiah yang mengatakan ada dua kelompok makhluk yang sedang diteliti. Yang pertama adalah makhluk hidup tetapi tidak berperadaban, dan yang kedua adalah adanya kecerdasan peradaban dari suatu makhluk tertentu. Maka di dalam Al-Quran pun ternyata kita mendapati dua kelompok itu. Kelompok yang pertama adalah yang disebut sebagai dabbah, di mana dabbah ini digambarkan sebagai makhluk melata. Istilah dabbah lebih menunjuk kepada bentuk fisik dari suatu makhluk, bisa binatang, bahkan juga bisa manusia, yaitu makhluk yang melata yang bisa berpindah tempat, maka itu disebut sebagai dabbah. Sedangkan khusus untuk manusia dalam sudut pandang fisikalnya itu disebut sebagai al-bashar, yaitu dabbah yang bukan binatang, tetapi adalah manusia, di mana bentuk kepalanya, tangannya, kakinya, fisiknya seperti ini, itu disebut sebagai al-bashar. Lebih spesifik lagi adalah al-insan, lebih tinggi. Al-insan adalah al-bashar yang memiliki peradaban paling tinggi. Kalau dalam sejarah kemanusiaan, antropologi, maka ini disebut sebagai Homo sapiens. Sedangkan yang sebelum Homo sapiens, Homo erectus, itu dikenal sebagai al-bashar atau masuk kategori al-bashar. Tapi Homo sapiens juga bisa disebut al-bashar dengan penjelasan tambahan, al-bashar yang berperadaban, yang berkecerdasan, yang berbudaya dan sebagainya. Oke, sahabat sekalian, jadi kita melihat nih di dalam Al-Quran ada dua kelompok besar terkait dengan dugaan bangsa atau makhluk asing yang berperadaban itu atau tidak berperadaban yang diciptakan oleh Allah di seluruh langit dan bumi. Kelompok yang pertama adalah dabbah, yaitu menunjuk kepada makhluk fisikal yang hidupnya sama di dimensi kita, artinya ada fisiknya dan dia adalah makhluk yang bisa berpindah tempat.
Maka itu bisa berarti binatang atau juga manusia. Tetapi yang menarik, kita sudah mengkaji di episode yang lalu, bahwa Al-Quran tidak pernah menyebut manusia itu sebagai makhluk langit. Al-Bashar di langit, nggak ada. Apalagi Al-Insan di langit, nggak ada. Al-Bashar dan Al-Insan itu adalah penduduk bumi. Sehingga kita bisa melakukan filter di situ, melakukan penyaringan pemikiran atau dugaan bahwa yang dimaksud sebagai dabbah yang ada di langit itu adalah sejenis makhluk melata yang tidak berperadaban. Kita bisa membaca itu di dalam surat Asy-Syura ayat 29. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ma batsa fihima min dabbah wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Di antara ayat-ayat atau tanda-tandanya ialah menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang dia sebarkan pada keduanya, langit dan bumi itu. Dan dia maha kuasa mengumpulkan semuanya apabila dikehendakinya. Jadi kalau yang dipertanyakan adalah apakah di luar angkasa itu ada kehidupan? Maka Al-Quran memberikan indikasinya bahwa di luar angkasa sana ada kehidupan yang disebut sebagai dabbah, makhluk yang melata, tetapi tidak sejenis manusia atau makhluk yang berperadaban, yang berkecerdasan. Itu adalah yang pertama. Ini tentu saja menarik karena mirip dengan apa yang diklasifikasikan oleh pendekatan secara saintifik. Nah, klasifikasi yang kedua, makhluk selain manusia yang berperadaban yang dicurigai sebagai alien itu, menurut informasi Al-Quran yang sudah kita lakukan kajiannya, mengarah kepada bangsa jin. Menariknya, bangsa jin ini oleh Al-Quran tidak diklasifikasikan sebagai penduduk langit, melainkan dia adalah penduduk bumi. Tetapi beberapa ayat mengatakan bahwa mereka berada di alam yang berbeda dengan kita. Mereka bisa melihat kita dari tempat, dari ruangan yang kita tidak bisa melihat mereka. Itu menunjukkan ruangannya berbeda. Keberadaan jin sebagai makhluk yang hidup di bumi itu diantaranya disampaikan Allah, diinformasikan dalam surat Jin ayat 12. Wa anna dhannanna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haroba. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa kami sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah di muka bumi, dan sekali-kali tidak pula dapat melepaskan diri darinya dengan melarikan diri. Nah, yang menarik, menurut Al-Quran, eksistensi bangsa jin ini setara dengan bangsa manusia. Mereka diciptakan oleh Allah sebagai makhluk ibadah dengan segala macam perilaku, kebiasaan, kemampuan memilih, budaya, peradaban, dan sebagainya, itu kurang lebih setara. Allah berfirman di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, dengan seluruh kajian yang sudah kita lakukan itu, maka kita memiliki kesimpulan yang mengarahkan kepada bahwa memang ada peradaban yang mungkin lebih maju atau lebih tua dari peradaban manusia. Di mana itu bukan di luar angkasa, melainkan berada di planet bumi, tetapi berada di dimensi yang berbeda. Maka kalau kita melakukan kajian dan penelusuran lebih jauh, kita mendapatkan sejumlah informasi tambahan dari dalam Al-Quran. Bahwa memang peradaban jin itu adalah peradaban yang lebih tua dibandingkan manusia. Karena jinnya itu, kata Al-Quran, bangsa jin diciptakan sebelum Allah menciptakan bangsa manusia. Allah berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 26-27. Walaqad khalaqnal insana min salsalim min hama'im masnun. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
Wal jannah khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan kami telah menciptakan jin sebelum manusia dari api yang sangat panas. Ada dua hal yang menarik yang disampaikan oleh ayat ini. Yang pertama terkait dengan durasinya atau urutan waktunya, dan yang kedua terkait dengan bahan dasarnya. Dari segi urutan waktu digambarkan dengan sangat jelas bahwa jin itu diciptakan sebelum Allah menciptakan bangsa manusia. Kalau kita telusuri ke belakang, maka peradaban manusia modern itu baru berusia ratusan ribu tahun. Tapi kalau kita tarik ke manusia purba, maka itu jutaan tahun yang lalu. Kalau kita tarik lebih jauh lagi, sampai munculnya makhluk satu sel misalnya, itu diperkirakan sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu. Nah, lantas digambarkan oleh ayat ini bahwa jin itu diciptakan oleh Allah ketika manusia modern ini belum diciptakan. Itu adalah terkait dengan urutan waktunya. Bahwa jin itu adalah bangsa yang diciptakan lebih dulu dibandingkan manusia. Cuman tidak dijelaskan secara detail berapa lama yang disebut sebelumnya itu. Tapi pasti Al-Quran memberikan gambaran informasi jin diciptakan sebelum manusia diciptakan. Itu yang pertama. Yang kedua yang juga menarik, dalam ayat ini digambarkan manusia diciptakan dari saripati tanah, atau dalam ayat ini digambarkan berasal dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Ini mesti digambarkan lagi atau ditambahi penafsirannya dari ayat-ayat yang berbeda yang kemudian digambarkan secara menyeluruh atau secara umum adalah min sulalatin mintin, dari saripati tanah, yang menunjuk kepada zat-zat biokimiawi. Nah, ini berbeda dengan jin yang diciptakan min marijin minnar, diciptakan dari panas api, dari energi. Sehingga badan fisiknya kedua makhluk ini meskipun memiliki kesetaraan secara fungsi makhluk ibadah, tetapi memiliki fisik yang berbeda. Manusia badannya fisikal, jin badannya energial. Jadi dari sisi waktu dia lebih dahulu, dari sisi fisik dia lebih halus karena badan energial. Dan yang ketiga yang kemudian menarik dikatakan di surat Al-A'raf ayat 27 bahwa mereka bisa melihat kalian dari tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Begini ayatnya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Maka kita mendapatkan kesimpulan terkait dengan bangsa jin itu. Bahwa satu, mereka itu adalah makhluk yang memiliki peradaban setara dengan manusia. Yang kedua, bangsa jin ini diciptakan lebih tua dari bangsa manusia. Sehingga peradabannya tentu lebih tua dibandingkan peradaban manusia. Yang ketiga, mereka badannya berbeda dengan manusia karena diciptakan dari energi. Manusia diciptakan dari bahan materi. Tentu saja ini menjadi salah satu keunggulan bangsa jin ini terhadap manusia karena memiliki badan yang lebih ringan yang tidak berwujud seperti materi badan kita ini. Yang keempat, dikatakan mereka berada di alam yang berbeda, di dalam ruangan tertentu yang mereka bisa melihat kita, tetapi kita tidak bisa melihat mereka. Secara saintifik lantas kita mengenalnya, menyebutnya sebagai alam yang berbeda dimensi. Mengarah kepada keberadaan dimensi yang lebih tinggi. Kenapa begitu? Dikarenakan mereka yang bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Itu menunjukkan bahwa dimensi mereka itu lebih tinggi dibandingkan kita. Kita memiliki keterbatasan lebih banyak dibandingkan yang mereka miliki. Nah, yang kelima, kemudian kita mendapatkan kesimpulan bahwa bangsa jin itu meskipun berada di alam berdimensi tinggi, tetapi tidak disebut sebagai makhluk langit. Mereka itu disebut sebagai makhluk bumi.
Jadi tetap tinggal di planet bumi, tetapi di dalam dimensi yang berbeda. Yang kemudian semakin menarik adalah informasi di dalam surat Jin ayat 8 yang mengatakan bahwa bangsa jin itu terhadap bangsa manusia itu memiliki batas dimensi. Ruangan mereka dengan ruangan kita itu berbeda. Atau juga terhadap ruangan-ruangan berdimensi yang lebih tinggi dibandingkan dimensinya jin itu. Misalnya alam malaikat. Kita sudah menyinggung di episode sebelumnya bahwa malaikat itu adalah makhluk langit. Dimensinya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jin apalagi manusia. Tetapi poin penting yang ingin saya sampaikan adalah alamnya jin ini terhadap alam yang berdimensi tinggi itu ada batas-batas langit. Dengan alam yang berdimensi rendah juga ada batas-batas langitnya. Nah di dalam surat Jin ayat 8 kemudian Allah menggambarkan bahwa mereka itu kadang-kadang ingin melintasi perbatasan dimensi antar ruangan yang berbeda itu. Pingin masuk ke dimensi manusia atau pingin juga masuk ke dimensi yang lebih tinggi, dimensinya malaikat misalnya. Atau alam-alam yang lebih tinggi dimensinya dibandingkan dimensinya jin itu. Allah berfirman di dalam surat Jin ayat 8. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan sadidau wa suhuba. Dan sesungguhnya kami bangsa jin telah mencoba menyentuh perbatasan langit. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan percikan-percikan api yang menyala. Ayat ini menggunakan diksi yang menarik. Wa anna lamasnas sama. Dan sesungguhnya kami bangsa jin telah mencoba menyentuh langit. Lamasnas sama. Ini menarik karena menggambarkan mereka itu berada di ruangan yang berbeda sampai di batas ruangan yang disebut sebagai langit. Bisa perbatasan langit menuju langit dimensi lebih tinggi, bisa ke perbatasan langit yang berdimensi lebih rendah. Tetapi di situ digambarkan bahwa mereka telah berusaha untuk menyentuh langit itu dan di sana menemukan suatu batas penjagaan yang sangat kuat, bahkan memunculkan percikan-percikan api ketika mereka memaksa berusaha untuk melintasi langit itu. Ini kalau kita kaji secara saintifik itu sangat menarik. Bahwa memang ketika kita bicara tentang misalnya multiverse, dimensi-dimensi yang berbeda, langit pertama, langit kedua, tiga, sampai langit yang ketujuh, di mana di sana terjadi perbedaan dimensi, maka untuk menembus dari dimensi satu ke dimensi yang lain, itu membutuhkan upaya ekstra. Karena secara saintifik digambarkan bahwa tidak ada yang bisa melintasi batas dimensi itu, kecuali hanya gravitasi. Secara saintifik digambarkan bahwa batas dimensi itu memang sangat sulit untuk ditembus. Gelombang elektromagnetik, ya, gaya-gaya elektromagnetik tidak bisa menembus batas dimensi langit. Dia akan terpantul kembali lagi ke dalam ruangan. Demikian juga gaya-gaya yang lainnya, gaya nuklir lemah, gaya nuklir kuat yang membentuk materi, itu juga tidak bisa menembus itu. Dengan kata lain, materi tidak bisa menembus perbatasan dimensi. Gelombang elektromagnetik juga tidak bisa menembus batas dimensi itu. Yang bisa menembusnya hanya gaya gravitasi. Karena itu di dalam teori dimensi atau teori membran digambarkan bahwa langit yang lebih rendah itu bisa ketarik oleh gravitasi dari langit yang lebih tinggi, tetapi seluruh peristiwa dan kejadian yang berbasis pada materi dan energi elektromagnetik itu tidak bisa keluar dari alam berdimensi rendah menuju ke alam yang berdimensi tinggi atau sebaliknya. Karena itu terkait dengan upaya bangsa jin untuk menembus perbatasan dimensi itu membutuhkan kekuatan yang ekstra. Secara saintifik ada yang disebut sebagai unification theory, sebuah upaya untuk menemukan peleburan, penyatuan dari gaya-gaya itu. Dan memang sebagiannya sudah terbukti. Elektromagnetik itu adalah gabungan dari listrik dan magnet. Kemudian disebut sebagai gaya elektromagnetik.
Ini kemudian juga sudah dibuktikan menyatu, melebur dengan gaya nuklir lemah, sehingga disebut sebagai electroweak. Ini ke masa depan diperkirakan akan bisa disatukan dengan gaya nuklir kuat. Dan pada ujungnya adalah dipersatukan dengan gaya gravitasi. Jadi seluruh gaya-gaya itu, pembentuk jagat raya ini sesungguhnya adalah satu gaya belaka. Yang paling tua dari semua gaya-gaya itu adalah gaya gravitasi. Jadi kalau kita lihat dari kehalusan partikel-partikel kuantum itu, dari yang paling besar sampai ke paling yang halus, maka kita mendapati yang paling besar itu ada di level atomik. Di sana bekerjalah yang disebut sebagai elektromagnetik, nuklir kuat, dan nuklir lemah. Elektromagnetik menggambarkan energi di mana jin itu diciptakan dari energi panas. Itu masuk dalam kelompok atau wilayah elektromagnetik. Sedangkan manusia dari materi yang terbentuk dari atom-atom, molekul-molekul, dan seterusnya. Itu juga ada di wilayah elektromagnetik plus wilayah nuklir kuat dan nuklir lemah yang membentuk partikel-partikel, membentuk inti atom, kemudian sampai di level atomik. Nah, semuanya ini tidak bisa menembus batas dimensi langit itu. Kecuali yang lebih halus lagi, yang disebut sebagai gravitasi. Graviton itulah yang digambarkan secara saintifik bisa melentur, memasuki dimensi yang berbeda atau melintasi batas-batas langit itu. Maka Al-Quran menggambarkan yang bisa melintas itu dengan sangat mudah itu adalah makhluk yang namanya malaikat. Di mana kita sudah pernah membahas bahwa malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan dari partikel-partikel kuantum. Sehingga dia dengan sangat mudah melentur melewati batas-batas dimensi itu. Baik turun dari langit ke-7 sampai langit pertama atau kembali dari langit pertama menuju langit yang ke-7. Misalnya disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Ma'arij ayat 3 dan 4. Minallahi dzil ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Dari Allah yang mempunyai tempat-tempat naik. Para malaikat dan Jibril naik kepada Tuhan dalam waktu sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Itulah sebabnya di surat yang berbeda Allah kemudian menggambarkan kepada kita bahwa bagi bangsa manusia dan bangsa jin itu membutuhkan sultan, membutuhkan kemampuan ekstra, ya biaya, ya ilmu, teknologi, para ahli dan sebagainya untuk melakukan sebuah upaya menembus langit itu. Bisa bermakna menembus langit luar angkasa dalam dimensi yang sama, apalagi untuk menembus dimensi yang berbeda, di alam yang berbeda, yang berdimensi lebih tinggi. Allah berfirman di dalam surat Ar-Rahman ayat 33. Ya ma'syaral jinni wal insi inistata'tum an tangfudu min aqtaris samawati wal ardi fangfudu. La tangfuduna illa bisultan. Hei masyarakat jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak akan dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Jadi sahabat sekalian, apa kesimpulan dari kajian yang telah kita lakukan terkait keberadaan alien itu? Bahwa satu, alien itu bukan berasal dari luar angkasa, melainkan itu adalah makhluk yang tinggal di bumi dari peradaban bumi. Yang kedua, dimungkinkan itu adalah peradaban yang tersembunyi dari kita, baik di ruangan atau di alam yang sama dengan kita tetapi belum terungkap, atau dicurigai dari alam berdimensi yang lebih tinggi. Yang ketiga, dari Al-Quran kita mendapatkan gambaran, clue, bahwa ada bangsa yang setara dengan manusia, peradabannya kurang lebih mirip dengan manusia, tetapi diciptakan lebih dahulu, peradabannya lebih tua dibandingkan dengan manusia. Tentu saja mereka memiliki peluang untuk memiliki peradaban yang lebih tinggi, dikarenakan usia peradabannya yang lebih tua dibandingkan manusia.
Digambarkan oleh Al-Quran bahwa mereka itu adalah bangsa jin. Di mana digambarkan bahwa bangsa jin itu ada di bumi dan ketika mau menuju ke langit, ke ruang angkasanya dia atau ke dimensi-dimensi yang berbeda, dia mencoba menyentuh perbatasan dimensi itu, maka akan memunculkan energi yang besar yang bisa membakarnya dan seterusnya. Saya kira kita sudah mendapatkan gambaran benang merahnya dan tambahan informasi terkait dengan peradaban bangsa jin itu yang sangat dimungkinkan inilah sesungguhnya yang dimaksudkan sebagai alien itu. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini memberikan pencerahan tertentu kepada kita semua dan kemudian kita terus menunggu bagaimana peradaban manusia membuktikan keberadaan alien itu sambil kita terus membaca clue-nya dari dalam Al-Quran. Bahwa sesungguhnya berita-berita dari dalam Al-Quran insya Allah akan menemukan bukti-bukti kebenarannya dalam peradaban kita ke masa depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.